yang di dalam dirinya hanya ada Allah dan rakyatnya. Tidak ada dunia, tidak ada uang, tidak ada materialisme, tidak ada apapun. Di dalam dirinya hanya ada Allah yang manunggal dengan rakyatnya. Itu yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Jadi seorang pemimpin itu di dalam dirinya ada rakyat sama Tuhan yang menyatu. Maka dia tidak akan menyakiti Tuhan karena rakyatnya akan sengsara, dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhan akan marah. Maka pemimpin yang sejati adalah orang yang memiliki mekanisme kejiwaan manunggaling kawula lan Gusti. Itu pun tidak cukup. Untuk jadi satrio piningit nggak cukup, harus sinisian wahyu. Ya, kata wahyu di sini dalam idiom Jawa bukan idiom Islam. Artinya dia harus terus-menerus mendapat bimbingan dari Allah di setiap langkahnya. Arep masuk gorong-gorong, arep kemanapun, dia harus berada di dalam bimbingan Allah. Itu teorinya sih Ronggo Warsito. Nah, teman-teman sekalian, terakhir nanti tolong dijelasin dengan Imam Mati dan Suri. Cak Puji saya kira punya view sendiri. Saya itu seneng kalau Jokowi itu benar-benar satrio opini itu senengnya luar biasa. Kita bikin KJ ini kan karena kita mancing supaya Allah nurunin satria dari langit, toh. Dan tadi sudah ada pernyataan bahwa Jokowi itu turun dari langit. Dan di internet di mana-mana saya mendengar memang banyak orang, semakin banyak orang yakin bahwa beliau adalah satrio piningit yang turun dari langit. Siapa yang nggak seneng? Berarti yang beres bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia dunia akan diberesin oleh satrio piningit. Oleh karena itu KJ tidak perlu diteruskan. Sudah cukup. Sudah tidak perlu saya lagi. Saya tidak perlu acara kemana-mana lagi. Sudah ada satrio piningit. Jadi mulai bulan depan tidak perlu ada KJ lagi. Betul. Iya, begitu. Untuk apa lagi KJ? Oh, sudah ada satrio piningit. Nah, ini Indonesia serusak apapun, mentalnya rusak, spiritualnya rusak, intelektualnya rusak, logika rusak, akal rusak, birokrasi rusak, konstitusi rusak, cara berpikir rusak, semuanya rusak. Tidak ada masalah karena sudah ada Jokowi. Selesai masalah. Saya tinggal tidur. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggo Warsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Syi'i, seorang Syiah. Gurunya ada 3, satu dari Persia, satu dari Turki, satu dari Roma, tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari Persia ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggo Warsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita, yang disebut Jokowingit atau Satrio Piningit atau Rijalur Mahjubun. Itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu, satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih. Dia berempati kepada siapapun yang dilawannya, seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria. Nanti pokoknya satria ya. Tapi tidak cukup kalau satria memimpin di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak karu-karuan. Maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan.
bukan memendetakan dirinya, bukan menggus-guskan dirinya, bukan menghabib-habibkan dirinya. Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustadz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustadz. Nek kon dhewe sing nulis iki lho. Ya apa karepmu iki? Kartu nama Gus, ya Gus. Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu tidak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Benar mas? Cobloslah nomor ini, itu dia yang paling bagus itu. Wah itu mas yang dimaksud dia. Jadi ada baliho. Ayo Gus, sampean sing iso mimpin Gus. Sing ngene gak dhewe. Jadi dia kehilangan Jawanya 2 kali lipat. Kehilangan 1 Jawa aja udah susah, kehilangan 2 kali lipat. Itu berapa panduk kan? Ono meneh sing kene ning nganggo klambi kayak bunga tiga terwembel wis ngene. Sing diduting ku lho manuk ta apa. Ya Allah, itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin spanduk karena mau ada acara saya, terus saya dipilih gambar yang gini, aku mau manggil temennya. Aku ini duting apa rek? Ono bajing kaya apa ngono lho. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingetin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya, bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun, itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainul Najib, ya, dulu ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis, tidak ada salahnya dilihat, mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi, pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nggak iya? Ini kan kalau galak penipuan jenis. Lu saya ngarani raimu pinter itu siapa? Satu, kalau cuma pinter masih lumayan. Kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain, kan kesimpulannya mesti begitu. Benar nggak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Tidak boleh juga kan? Tidak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul nggak? Kan ini kan podo kalau pakaian podo. Larang jaketmu karo klambi. Jadi saya nggak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau nipu lebih sukses ya. Apa itu? Kalau nipunya lebih sukses kan. Karena nggak pakai itu. Nggak pakai. Iya, bisa juga, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Tinggal nilai saya selama ini menipu Anda di bidang apa. Anda harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwan faleskan saya, Anda tidak boleh menghabibsehkan saya, Anda tidak boleh mengganggu-ganggukan saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh meng-SB-kan saya. Saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain.
positif aja. Nah, Satria Pinandita. Pendeta itu orang yang sudah tidak punya, nggak kesengsem sama duit. Pendeta, Pinandita, udah nggak kesengsem, jadi nggak eman, nggak dapat duit, nggak eman, nggak transaksi, nggak eman. Itu loh mas. Nggak dapat gaji, nggak eman, nggak ada, itu masalah sekunder banget lah. It's not a big deal at all. Gitu loh. Jadi orang yang sudah pinandita dunia itu sudah kecil bagi dia. Ada makanan kita nikmati, tidak ada makanan kita nikmati. Kaya membuat kita jadi kuat, miskin membuat kita jadi kuat. Gitu aja Pak rumusnya. Itu pendeta namanya. Senang bikin kita kuat, susah bikin kita kuat. Tidak ada bedanya senang sama susah, karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak banget kayak gitu. Gitu, dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya suara entek dan pengen gitu. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu semakin. Tetapi di tempat Iwan tadi ya bungok-bungok nyanyi bareng aku marah. Wes Iwan gue ini kalau aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi lagi. Nggak tahu saya nggak hafal satu lagu pun. Tujuan Gondol Pajo. Selawatan apa oraimu kayak ngomong kafe selawatan apa orang. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan, saya suruh bunyi apa. Ya bagaimana mau selawatan sama siapa anak-anak itu, anak-anak muda yang kayak gitu-gitu, selawatan apa sama mereka, nggak nyambung sama sekali. Udah, pokoknya musiknya bunyi aja. Gitu kan. Musiknya bunyi aja. Musiknya di sebelah sana, jauh. Saya nggak lihat orangnya, tapi pokoknya tadi ada musik dari sana. Udah bunyi aja, bunyi bener, Ben. Bunyinya rock lagi. Dunjek, lah nyanyi apa ya? Salam, ya gak bisa. Akhirnya terpaksa nyanyi rock, aku menunjukkan rahasia hidup saya kalau saya jadi. Saya akhirnya seorang rocker. Iwan Fals kaget lu, cak lu bisa ngerok lu, cak mana ngerok celono iso aja. Nyanyi dua lagu, saya sudah lupa lagunya bagaimana, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya enggak repot-repot, ada kemiskinan kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan kita jadikan alat untuk memperkuat diri kita, gitu aja. Ada kebahagiaan kita pakai memperkuat diri kita, ada kesedihan kita pakai memperkuat diri kita, gitu aja. Tidak ada masalah kita bikin jadi lebih kuat, ada masalah membuat kita lebih kuat lagi, benar nggak? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi, itu aja. Repot-repot. Ono cecak terbok, waduh, sial, dari sopo sial, rezeki. Iya, repot. Bismillah rezeki. Itu jangan percaya sama tanda-tanda itu, memang benar tanda-tanda itu, tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masa salah saya bilang rezeki ya Allah, kan kamu mah pemurah, tinggal begitu toh, cari pemurah gitu. Agak gitu dikit asal dalam kamar loh ya, mau coba di masjid kan bingung, ya Allah, mau coba mulu di masjid kan lu caplok di rumah jayan. Satria Pinandita tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendeta. Dia korupsi tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu Pinandita namanya. Apa sih duit? Kok saya punya duit tidak enak ini? Ya apa sih untuk duit orang dia? Ya. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggelan. Mau soalnya naik 10 juta ini tak kayak ilmu rasul tak bisa ngomong. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bentuknya kayak yang gendeng kan macam-macam ya duit lagi kan. Tendang deal. Ayo itu uang 10 ribuan itu gitu. Tak tendang. Jangan pikir
kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku yang mengikat kamu, ya. Uang, dengarkan baik-baik. Oh, aku. Loh, gila, siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu, tiap hari kayak orang gendeng. Mot, apa kan itu? Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong, sama kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar jauh bapaknya melantunkan suara subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh, bertasbih kepada Tuhan apa saja, semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci? Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sibuk rioyo aku. Sibuk di rumah sakit dok. Kok gini wes istrinya udah panik, gak karu-karuan, tak datangi. Gak kondo-kondo nek kate loro. Oh, ngesak lu panik. Langsung dia mau nggak usah bangun. Langsung bangun mas, tak marahi, kamu udah bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh enggak, jangan bangun, nanti copot semua. Dia diserang-serang, gak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia mas. Kamu gak usah mikir apa-apa, kamu gak boleh marah sama Tuhan, gak boleh mikirin negara serahkan sama saya, sudah saya pikirin. Kamu gak usah mikirin, kamu pasrah sama Allah supaya kamu pulih. Sekarang udah pulih, alhamdulillah. Yang di dalam dirinya hanya ada Allah dan rakyatnya. Tidak ada dunia, tidak ada uang, tidak ada materialisme, tidak ada apapun. Di dalam dirinya hanya ada Allah yang manunggal dengan rakyatnya. Itu yang disebut manunggaling kawula lan Gusti. Jadi seorang pemimpin itu di dalam dirinya ada rakyat sama Tuhan yang menyatu. Maka dia tidak akan menyakiti Tuhan karena rakyatnya akan sengsara, dan dia tidak akan menyakiti rakyatnya karena Tuhan akan marah. Maka pemimpin yang sejati adalah orang yang memiliki mekanisme kejiwaan manunggaling kawula lan Gusti. Itu pun tidak cukup. Untuk jadi satrio piningit nggak cukup, harus sinisian wahyu. Ya kata wahyu di sini dalam idiom Jawa, bukan idiom Islam. Artinya dia harus terus-menerus mendapat bimbingan dari Allah di setiap langkahnya. Arep masuk gorong-gorong, arep kemanapun, dia harus berada di dalam bimbingan Allah. Itu teorinya si Ronggo Warsito. Nah teman-teman sekalian, terakhir nanti tolong dijelasin mengenai Imam Mati Nasrul. Cak Puji saya kira punya view sendiri. Saya tuh seneng kalau Jokowi itu benar-benar satrio ini itu senengnya luar biasa. Kita bikin KJ ini kan karena kita mancing supaya Allah nurunin satria dari langit, toh. Dan tadi sudah ada pernyataan bahwa Jokowi itu turun dari langit. Dan di internet di mana-mana saya mendengar memang semakin banyak orang yakin bahwa beliau adalah satrio piningit yang turun dari langit. Siapa yang nggak seneng? Berarti yang beres bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia dunia akan diberesin oleh satrio piningit. Oleh karena itu KJ tidak perlu diteruskan. Sudah cukup. Sudah tidak perlu saya lagi, saya tidak perlu acara kemana-mana lagi, sudah ada satrio piningit. Jadi mulai bulan depan tidak perlu ada KJ lagi. Benar? Iya, begitu. Untuk apa lagi KJ? Oh sudah ada satrio piningit dulu dalam sepak bola di tahun 70-an.
Itu penyiarnya selalu mengatakan ini, wah ini terdesak oleh Thailand gini-gini. Oh tak masalah saudara-saudara, masih ada Kapten Roni di sana. Maksudnya Roni Pati Nasarani. Pokoknya Roni itu selalu menjadi palang pintu terakhir, dan kalau masih ada Roni di daerah back kita masih beres, nggak akan kegulan. Nah ini Indonesia serusak apapun, mentalnya rusak, spiritualnya rusak, intelektualnya rusak, logika rusak, akal rusak, birokrasi rusak, konstitusi rusak, cara berpikir rusak, semuanya rusak. Tidak ada masalah karena sudah ada Jokowi. Selesai masalah. Saya tinggal tidur. Saya hanya akan menjalankan jadwal-jadwal terakhir yang sudah terlanjur. Kediri, lusa, besok di Jogja ginian 17-an, terus Kediri 2 malam, setelah itu Jombang, Surabaya, Lamongan, terus Jakarta. Karena sudah terlanjur di oleh sekretariat, ya saya akan jalankan, tapi itu terakhir. Jadi kalau ada orang tanya, Cak ini Cak, petambak bertarung ini, waduh, terusir 15.000 orang, rumahnya dirusak. Udah nanti sakit bunyi Jokowi, tinggal gitu saya. Sekarang sudah ada Satrio Piningit, sudah aman. Jadi Anda udah nggak perlu mikir lagi, sudah beres ini masalah, gitu loh. Jadi saya kira sudah nggak perlu lagi repot-repot ada Ma'iyah, gitu loh. Jadi kita lihat kalau bulan depan tidak ada Ma'iyah, berarti Satrio Piningit memang sudah datang benar. Kalau bulan depan masih ada orang Ma'iyah di sini, berarti bukan Satrio Piningit. Nah, terserah Anda. Kalau saya seneng nggak Indonesia beres? Seneng dong. Siapapun yang beresin asal Allah yang nyuruh, saya seneng. Dan ada harapan bahwa Jokowi itu seorang Satrio Piningit. Dia tidak kelihatan eling karena dia disembunyikan sama Allah. Dia mungkin tidak fasih karena dia disuruh tidak fasih, supaya tidak kelihatan bahwa aslinya dia fasih. Itu sama dengan anak-anak KC yang tidak Jumatan, untuk menunjukkan bahwa supaya dia disangka tidak Jumatan. Lu kamu kok tidak Jumatan, sengaja supaya disangka tidak Jumatan. Lu kamu puasa-puasa kok makan siang-siang, ya supaya orang menyangka saya tidak puasa. Nah, gitu. Namanya juga Satrio Piningit, disembunyikan oleh Allah. Lu kamu kok dibuat pelacuran, ya untuk mengkamuflase supaya orang tidak menyangka saya seorang yang alim, maka saya jalan ke sini supaya orang menyangka saya orang yang jelek. Gitu. Satrio Piningit itu kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya bersyukur kepadamu telah engkau turunkan satriamu dari langit untuk membereskan masalah di Indonesia. Dan bulan depan aku akan lihat-lihat, kalau masih ada orang di sini berarti belum. Kalau tidak ada orang di sini berarti beres Indonesia. Kalau sudah beres berarti saya akan senang. Kalau masih ada orang di sini bulan depan, berarti saya harus siap untuk berjuang terus sampai Allah menurunkan siapa yang akan dikehendakinya nanti. Itu yang kira-kira ya. Ngerti nggak cara berpikir saya? Bahwa saya senang tadi. Nggak apa-apa, senang tak? Ya sama saya. Jadi sampai jangan sedih ya sebagai sopir ya. Tenang aja, beres nanti masalah ada Satrio Piningit gitu loh ya. Oke.